Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Hardware atau perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, yang biasa disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Kernel merupakan sebuah software penting yang terdapat pada sistem operasi. Kernel ini berfungsi untuk menghubungkan antara software dengan hardware. Tanpa kernel, hardware pada perangkat komputer itu pun tidak bisa dijalankan. Sel dalam komputer adalah salah satu jenis program asli sistem operasi yang menyediakan komunikasi langsung antar pengguna dan sistem operasi. Sel adalah perisian aplikasi yang menjadi alat untuk penghubung sarana pengguna untuk berhubungan dengan sistem operasi. Sel akan membaca apa saja yang dimasukkan oleh pengguna dan memahaminya sebagai arahan untuk mengisi perisian lain. Memanipulasi file dan memberikan output. Sel juga turut dikenali sebagai command line interface. User space. Sistem operasi umumnya memisahkan ingatan virtual ke dalam ruang kernel dan ruang pengguna. Ruang kernel disediakan secara terbatas untuk menjalankan kernel, ekstensi kernel, dan beberapa device driver. Sebaliknya, ruang pengguna merupakan tempat semua aplikasi yang berjalan pada modus pengguna beroperasi, dan ingatan ini bisa ditukar-tukar waktu diperlukan. User space dan sel yang berkomunikasi dengan kernel melalui perintah. Kernel dijalankan dengan modul khusus yang membuatnya memiliki akses terhadap semua memori dan hardware yang terhubung dengan komputer. Sedangkan user space memiliki keterbatasan akses terhadap source tersebut. Jadi, semua perintah harus melalui kernel. Mode khusus ini membuat kernel biasa berkomunikasi dengan hardware melalui perintah baik dari user maupun aplikasi. Yang tidak biasa dilakukan adalah membuat perintah langsung dari user space ke hardware. Proses scheduler yang bertanggung jawab mengatur proses dalam mengakses CPU, memastikan bahwa masing-masing proses memperoleh sumber daya yang layak, dan memastikan bahwa hardware akan bereaksi berdasarkan perintah kernel tepat pada waktunya. Memory manager, salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Input-output scheduler. Input-output scheduler tidak begitu banyak menawarkan pilihan dan hanya sedikit yang terlihat, tapi percayalah mereka ada. Perbedaan yang agan dan aganwati bisa dirasakan misalnya ketika membuka dan menutup aplikasi. IPC atau Inter-Process Communication adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama ataupun komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. Input-output hardware pada umumnya berupa beberapa jenis seperti device penyimpanan, transmission device, dan human interface device. Device tersebut dikendalikan oleh instruksi input-output.
Alamat-alamat yang dimiliki oleh device tersebut akan digunakan oleh direct input-output instruction dan memory mapped input-output. Device driver. Device driver adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada komponen perangkat lunak yang mengizinkan sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi dengan sebuah perangkat keras. Sebagian besar perangkat keras tidak dapat berjalan atau sama sekali tidak dapat berjalan tanpa driver yang cocok yang terinstal di dalam sistem operasi. Device driver umumnya akan dimuat ke dalam ruang kernel sistem operasi selama proses booting dilakukan atau secara sesuai permintaan. Beberapa sistem operasi juga menawarkan device driver yang berjalan di dalam ruang pengguna atau user space sistem operasi. User space dan sel yang berkomunikasi dengan kernel melalui perintah. Kernel dijalankan dengan model khusus yang membuatnya memiliki akses terhadap semua memori dan hardware yang terhubung dengan komputer. Sedangkan user space memiliki keterbatasan akses terhadap source tersebut. Jadi, semua perintah harus melalui kernel. Model khusus ini membuat kernel bias berkomunikasi dengan hardware melalui perintah baik dari user maupun aplikasi. Yang tidak biasa dilakukan adalah membuat perintah langsung dari user space ke hardware. Perintah yang dilakukan melalui kernel disebut system call, dan tugas kernel adalah menerjemahkan system call ini kepada hardware melalui interrupt. Kernel juga menyediakan sekumpulan layanan yang digunakan untuk mengakses kernel yang disebut system call. Sistem call ini digunakan untuk mengimplementasikan berbagai layanan yang diberikan oleh sistem pengoperasian, program sistem dan semua program-program lainnya yang dijalankan di atas kernel disebut user mode. Kernel Linux terdiri dari beberapa bagian penting seperti pengurusan proses, pengurusan ingatan, pemacu perkakasan, pemacu sistem file, pengurusan jaringan, dan lain-lain.